Tiga khalifah itu dibunuh secara tragis. Khulafaur Rasyidin, Umar, Utsman, dan Ali adalah contoh para pemimpin teradil di muka bumi ini. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merekalah para pemimpin yang disebut oleh Nabi sebagai pemimpin yang mendapatkan bimbingan Allah. Pemimpin yang menerapkan syariat Islam dengan utuh dan adil terhadap rakyatnya. Keadilannya tidak pernah dijumpai dalam sejarah hidup pemimpin manapun di muka bumi ini. Inilah kematian mereka satu persatu dalam rekaman sejarah Islam. Setelah mereka mempersembahkan kepemimpinan yang membuat langit memuji mereka. Yang pertama, Umar ditikam oleh Majusi. Umar bin Khattab memangku jabatan Amirul Mukminin selama 10 tahun sekian bulan, mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Islam. Pikiran, kolbu, dan segenap jiwa raganya dikerahkan semata-mata hanya untuk memikul tanggung jawab yang begitu besar yang diletakkan di bahunya. Dialah panglima tertinggi angkatan bersenjata dan ahli fikih terbesar di antara semua ahli fikih. Sebelum matahari terbit, hari Rabu, tanggal 4 Zulhijjah, tahun ke-23 Hijriyah, Umar keluar dari rumahnya hendak mengimami sholat subuh. Ia menunjuk beberapa orang di masjid agar mengatur shaf sebelum sholat. Baru saja ia memulai niat sholat, hendak bertakbir, tiba-tiba muncul seorang laki-laki di hadapan Umar dan menikamnya sebanyak 3 hingga 6 kali. Umar radhiyallahu anhu merasakan panas senjata itu di dalam dirinya. Ia menoleh kepada jamaah yang lain dan membentangkan tangannya seraya berkata, "Kejarlah anjing itu, dia telah membunuhku." Tikaman yang mengenai bawah pusatnya Umar telah memutuskan lapisan kulit bagian dalam dan usus lambungnya. Umar tidak dapat berdiri karena rasa perihnya tikaman itu dan terhempas jatuh. Abdurrahman bin Auf segera menggantikan Umar mengimami sholat. Yang membunuh Umar adalah Abu Lu'lu'ah Fairuz, budak Al-Mughirah dari Persia. Kedatangannya ke masjid hanya untuk membunuh Umar. Penusukan yang telah ditargetkan oleh Abu Lu'lu'ah yang beragama Majusi berdasarkan dendam terhadap Umar dan juga muslimin. Abu Lu'lu'ah juga menikam jamaah yang hendak menangkapnya. Akibatnya 6 orang terbunuh. Setelah itu, Abu Lu'lu'ah melakukan aksi bunuh diri. Setelah menyebutkan bahwa dendam pribadi Abu Lu'lu'ah ketika dia kecewa dengan keputusan Umar yang dirasa tidak adil saat dia mengadukan tuannya Mughirah. "Semua merasakan keadilannya Umar, kecuali saya," kata Abu Lu'lu'ah. Suatu saat Umar berkata, "Saya diancam oleh seorang budak." Kalimat diucapkan setelah Abu Lu'lu'ah berbicara kepada Umar, "Saya akan buatkan alat penggilingan untukmu yang akan menjadi pembicaraan manusia." Maka dia membuat senjata khusus untuk membunuh Umar. Semua pisau berkepala 2 dengan pegangan di tengahnya yang telah dibubuhi racun. Umar mendapatkan 6 tusukan, salah satunya di bawah pusarnya. Menjelang kematiannya, Umar diberitahu bahwa yang menusuknya adalah seorang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Umar pun berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang yang mengaku muslim." Yang kedua, Utsman dibantai oleh para pemberontak. 6 tahun pertama, pemerintahan Utsman adalah pemerintahan yang begitu menyenangkan dan menenteramkan seluruh manusia. Utsman yang lembut bertemu dengan kelanjutan kebijakan adil zaman Umar merupakan penyebab kenyamanan itu. 6 tahun kedua pemerintahannya adalah merupakan tahun-tahun sulit penuh fitnah. Bahkan, fitnah itu melebar hingga ke zaman kita dan sungguh tidak mudah diurai oleh masyarakat awam. Dr. Ali Muhammad As-Salabi menukil dari At-Tabari dalam Tarikh Al-Umam wal Mulk dan Ibnu Al-Athir dalam Al-Kamil fi Al-Tarikh keberadaan penggerak di balik layar fitnah yang ditujukan kepada Utsman. Orang itu adalah Abdullah bin Saba, seorang Yahudi dari Yaman yang berkeliling kota-kota Islam dari Hijaz, Basrah, Kufah, dan Syam untuk menyebarkan fitnah seputar Utsman. Tetapi dia gagal total. Hingga saat dia pergi ke Mesir, di sanalah fitnah itu mendapatkan pendukungnya dan menyebarlah fitnah itu.
Kelembutan Utsman membuat fitnah begitu mudah merajalela tanpa penghalang. Berbagai tuduhan menggelinding liar di kota-kota utama muslimin saat itu, hingga para pemberontak itu pun menuju kota Madinah untuk menurunkan Utsman dari jabatannya. Ratusan orang berangkat ke Madinah dan mengepung rumah Utsman. Sekitar 40 hari Utsman dikepung, dimulailah dari bulan Syawal 35 Hijriyah. Hingga air pun mereka halangi untuk masuk ke rumah Utsman. Berbagai upaya para sahabat dan anak-anak mereka untuk melindungi Utsman tidak berdaya di hadapan tidak kurang dari 600 orang itu. Hingga pada waktu asar, di hari Jumat 8 Zulhijjah 35 Hijriyah, para pemberontak itu berhasil masuk ke dalam rumah Utsman melalui pintu lain. Kening Utsman ditusuk, bagian bawah telinganya ditusuk hingga masuk ke kerongkongan. Kemudian pedang diayunkan untuk menebas Utsman. Robohlah Utsman dan melompatlah Amr bin Hamak, menindih dada Utsman dengan menghujamkan 9 tusukan. Utsman pun syahid, persis seperti yang pernah disampaikan oleh Rasul saat beliau masih hidup. Mushaf yang sedang dibacanya menjadi saksi bisu akan kebiadaban para pembunuh itu. Darah mengalir di atas surat Al-Baqarah yang sedang dibukanya. Tak cukup hanya membunuh Utsman, mereka pun merampok harta yang ada di rumah Utsman. Perilaku yang sangat biadab. Para sahabat terkejut. Ali bin Abi Thalib marah hingga dia mendatangi kedua putranya, Hasan, dan menamparnya, juga Husain, dan memukul dadanya. Bagaimana Amirul Mukminin bisa terbunuh, padahal kalian menjaga pintunya? Ali mendatangi rumah Utsman. Para pemberontak itu ingin membaiat Ali, tapi Ali dengan marah berkata, "Demi Allah, saya malu membaiat orang-orang yang telah membunuh Utsman, dan saya malu kepada Allah dibaiat sementara Utsman belum dikubur." Mereka yang menghalalkan darah Utsman dinyatakan oleh para ulama sebagai kafir, sementara yang tidak menghalalkan tetapi ikut berperan serta dalam kematian Utsman dinyatakan sebagai fasik. Sumber fitnah adalah Yahudi yang menyelusup ke dunia Islam untuk mengacaukan ketentraman dan kemakmuran muslimin serta kemajuan Islam. Yang ketiga, Ali dibunuh oleh orang Khawarij. Kelompok Khawarij adalah sekte sesat di tubuh muslimin yang merasa benar dan dekat dengan Allah serta mengkafirkan muslimin lainnya yang tidak sepaham dengan mereka, hingga para sahabat seperti Ali sekalipun. Kelompok ini telah diingatkan oleh Nabi saat beliau masih hidup. Pemahaman yang dangkal yang berbalut semangat adalah penyebabnya. Secara zahir, mereka sangat meyakinkan sebagai seorang muslim dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Tetapi mereka adalah kelompok sesat. Zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, kelompok ini diperlakukan dengan sangat bijak oleh Ali. Dialog ilmiah dibangun dengan sangat baik oleh Ali, hingga keputusan yang sangat ilmiah dan tidak terbawa emosi. Tetapi saat mereka menumpahkan darah, meneror masyarakat muslimin, dan merampok, terpaksa Ali sebagai pemimpin negara harus melakukan perlawanan. Perang Nahrawan pun meletus antara Ali dan kaum Khawarij. Sesungguhnya, saat Ali mengetahui kaum Khawarij telah melakukan teror, dia tidak langsung memerangi, tetapi meminta agar mereka menyerahkan para pembunuh untuk dihukum. Tetapi mereka justru berkata, "Kami semua pembunuhnya." Maka Ali pun membawa pasukan yang semula hendak dibawa ke Syam untuk memerangi kaum Khawarij di Nahrawan pada bulan Muharram 38 Hijriyah. Perang Nahrawan benar-benar meninggalkan luka yang sangat dalam di hati orang-orang Khawarij. Dari 1000 pasukan yang mereka miliki, tidak ada yang tersisa kecuali hanya sekitar 10 orang yang lari dari medan perang. Sementara dari pihak Ali, korbannya sekitar 12 orang. Dendam kaum Khawarij tidak mati. Pertemuan rahasia antara 3 orang Khawarij, antara lain Abdurrahman bin Muljam, Buraq bin Abdillah, dan Amir bin Bakar At-Taimi, membicarakan keadaan negara dan balas dendam mereka atas kematian teman-teman mereka di Perang Nahrawan. Mereka sepakat untuk membunuh orang-orang yang mereka anggap sebagai pemimpin kafir. Abdurrahman bin Muljam akan membunuh Ali bin Abi Thalib. Buraq
akan membunuh Muawiyah dan Amr bin Bakar akan membunuh Amr bin As. Pada hari Jumat, subuh, di bulan Ramadan 40 Hijriah, Abdurrahman bin Muljam beserta teman-temannya yang telah bersembunyi semalaman mencoba membunuh Ali. Pedang Abdurrahman bin Muljam meninggalkan luka sangat serius di kepala Ali. Kepala kedokteran Athir bin Amr As-Sukuni menyatakan bahwa lukanya sudah tidak mungkin diobati dan akan menyebabkan kematian. Ali hanya bertahan 3 hari setelah terluka dan kemudian meninggal pada tanggal 21 Ramadan 40 Hijriah. Umar bin Khattab meninggal karena ditusuk oleh Majusi. Utsman bin Affan meninggal dibantai oleh orang kafir dan muslim fasik. Ali bin Abi Thalib meninggal dengan pedang tokoh kelompok sesat Khawarij. Umar bin Abdul Aziz meninggal diracun oleh para pejabat lama yang marah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal karena sakit yang disebabkan oleh racun Yahudi. Pesan sejarah sangat kuat bagi para pemimpin yang adil. Memang kematian tidak boleh diharapkan. Ia akan datang pada saatnya tiba. Kematian adalah rahasia Allah. Tetapi para pemimpin adil dalam sejarah Islam mati dengan semua cara tragis di atas. Bahkan pimpinan mereka semua, Rasulullah sang pemimpin agung pun mati dengan cara yang mirip. Pantas jika pemimpin adil dijanjikan Allah perlindungan di akhirat dan surga. Karena pemimpin adil artinya berhadapan dengan semua bentuk kezaliman dan kejahatan yang bisa jadi telah dilakukan secara kolektif bahkan sistematik. Tentu, nyawa bisa dipertaruhkan untuk mendobrak kezaliman yang sedemikian besarnya. Bagi para pemimpin yang mau menegakkan keadilan, tidak usah memilih cara matinya. Tetapi, persiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi kematian mulia itu, walau terlihat tragis.